Semangat pagi. Ya, oke. 1 tahun sekali ya semangatnya seperti itu ya. Oke, luar biasa kalian ya. Walaupun habis olahraga masih tetap semangat ya. Ya, oke. Walaupun capek, walaupun berkeringat, tapi tetap semangat ya. Ya, semoga semangatnya sampai nanti pukul 3:30 sore ya. Oke. Ini yang tidak hadir siapa aja? Tiga siapa yang nggak hadir? Naila, Firdos. Oh, Naila dua-duanya ya. Oh, sak kampung ya mungkin ya. Kampung Naila ya mungkin ya. Sakit semua itu. Yang disukan siapa? Dua Naila disukan semua. Oh, Naila sama Firdos disban. Oh, Naila yang satu sakit ya. Dan kita beda nih ya, sama-sama Naila ya. Oke. Ya, sudah pada join ya. Yang baru datang tadi ada 6 orang yang baru datang sudah join. Ini kodenya joinirpod.com L27RG. Oke. Ada sinyal ya di anak-anak Noe. Oke. Kita ke video. Saya pengen ya, waalaikumsalam. Ya. Ke video ya. Saya mau nayangin sebuah video. Dulu pernah nonton video ini enggak, kartun? Nih. Belum? Ya, oke. Saya akan tayangkan sebuah video dengan durasi kurang lebih 2 menit 44 detik. Dan dari durasi 2 menit 44 detik, kamu lihat ada 1, 2, 3 pertanyaannya. Itu ya. Silakan disimak. Kemudian nanti kalau muncul pertanyaan, silakan dijawab. Tebak aja nanti. Oke, nah mungkin ini yang tidak kalian tebak, kalian tadi ngitung kayu dan sebagainya ya. Padahal pertanyaannya itu apa yang akan terjadi pada 2 hewan gemuk pada cerita tersebut menurut kalian? Kira-kira 2 hewan gemuk yang ceritanya tadi akan menyeberang jembatan ya, karena jembatannya sempit sehingga sama-sama gak bisa lewat. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan atau gimana kelanjutan ceritanya dari 2 hewan tersebut? Silakan diketik. Sudah ada yang menjawab 7%. Ini siapa yang sudah menjawab? Kita lihat. Safika nggak tahu ya. Oke, terus apa ini? Ulan. Berkemusuhan ini apa nih? Berkemusuhan. Oh, bermusuhan ya. Tidak ada yang mengalah, kata Eka. Iya. Nasila ya, stuck di situ terus. Oh, stuck itu apa? Oh, netap di situ terus. Mungkin karena nggak ada yang mau ngalah. Berarti cara nenek bahasa Jawa ini ganteng-gantengan gitu ya. Iya. Terus berantem, kata Mas David ya. Aulia Prastiwi jatuh ke bawah. Oke. Ruli gelut, katanya Mas Ruli ya. Gelut ya. Kemudian Reva masih berebut jalan. Oke.
Wisnu, kelinci dan rakun punya akal untuk menjatuhkan. Wos ya. Oke. Muhammad apa? Atau mungkin kenapa dia memikirkan tadi kenapa harus dipotong juga sebutannya? Karena gak akan selesai. Kenapa gak akan selesai? Iya, karena dua hewan yang gemuk tadi itu iya benar gak ada solusinya, sama-sama egois dan dia di tengah-tengah jembatan sisan. Akhirnya kan merugikan orang lain. Ya sudah, ambil jalan pintas, potong biar dia jatuh dua orang tadi gitu ya. Jadi nanti yang kamu lakukan selama mungkin sampai jam setengah 11-an nanti ya, itu nanti satu, gak boleh egois, yang kedua harus kerja sama tim, karena ini kan sudah ada tim-timnya, RT-RT-nya ya, dari RT 1 sampai RT 6 semua sudah ada, jadi nggak boleh egois dan kerja sama tim, karena nanti tugasnya juga kaitannya sama kerja sama tim. Itu semakin kalian itu kerjasama timnya semakin kompak dan masing-masing nggak egois, wah yang penting aku segarap, nah nggak boleh kayak gitu. Nah nanti semakin cepat seperti itu nanti tugasnya juga semakin cepat terselesaikan. Tugasnya seperti apa nanti yang kamu pelajari hari ini, kita lihat ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya sudah kita awali di minggu yang kemarin. Ini kita cuman, oh ini ada video lagi sih, nggak usah aja ya. Ya nanti aja kalau sudah selesai. Nah, cek. Oke. Jadi ini tujuan pembelajarannya kita, ini sudah minggu yang kemarin kita cuma melanjutkan ya. Memahami hubungan antara tali busur dan ukuran busur dengan benar. Jadi kalian bisa memahami hubungannya apa sih? Busur, ukurannya busur sama tali busur. Nah, ini sudah minggu kemarin. Kemudian yang kedua, membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran dan tali busur dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Next, kita lanjut lagi. Nah, ada sebuah pertanyaan nih. Ada yang masih ingat enggak? Silakan diketik ya. Pertama tadi 3 yang nggak pernah menjawab sama sekali buat ngetik tadi. Menurut kalian, apakah yang kalian ketahui tentang tali busur lingkaran? Ayo, dibuka kembali memorinya, dibuka kembali catatannya. Silakan dibuka, ya. Diketikkan. Menurut kalian, tali busur itu seperti apa? Silakan. Ya. Ayo. Apakah tali busur lingkaran itu ya nanti aja kalau sudah selesai. Nah, cek. Oke. Jadi ini tujuan pembelajarannya kita. Ini sudah minggu yang kemarin kita cuma melanjutkan ya. Memahami hubungan antara tali busur dan ukuran busur dengan benar. Jadi kalian bisa memahami hubungannya apa sih? Busur, ukurannya busur sama tali busur. Nah, ini sudah minggu kemarin. Kemudian yang kedua, membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran dan tali busur dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Next, kita lanjut lagi. Nah, ada sebuah pertanyaan nih. Ada yang masih ingat enggak? Silakan diketik ya. Pertama tadi 3 yang nggak pernah menjawab sama sekali buat ngetik tadi. Menurut kalian, apakah yang kalian ketahui tentang tali busur lingkaran? Ayo, dibuka kembali memorinya, dibuka kembali catatannya. Silakan dibuka, ya. Diketikkan. Menurut kalian, tali busur itu seperti apa? Silakan. Ya. Ayo. Apakah tali busur lingkaran itu matiin aja. Belum ada yang ngirim ya. Tali busur lingkaran itu apa? Silakan diketik. Oh, sudah ada yang ngirim. Nah, ada sebuah pertanyaan nih. Ada yang masih ingat enggak? Silakan diketik ya. Pertama tadi 3 yang nggak pernah menjawab sama sekali buat ngetik tadi.
Menurut kalian, apakah yang kalian ketahui tentang tali busur lingkaran? Ayo, dibuka kembali memorinya, dibuka kembali catatannya, silakan dibuka, ya, diketikkan. Menurut kalian, tali busur itu seperti apa? Silakan, ya. Ayo. Oke, betul atau salah? Betul ya. Jadi kalau kita menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya, itu adalah namanya tali busur. Kalau saya punya jari-jari lingkaran, menurut kalian jari-jari lingkaran itu apakah tali busur atau tidak? Kenapa? Tidak menghubungkan. Yang dihubungkan apa kalau jari-jari itu? Titik pusatnya lingkaran, ya, dengan salah satu titik pada lingkaran. Jadi beda ya. Tapi kalau misalkan saya punya diameter lingkaran, apakah itu juga termasuk tali busur? Iya, karena namanya diameter lingkaran kan dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi kalau titiknya di dalam lingkaran itu, nah kamu hubungan sama titik yang ada di lingkaran, itu bukan tali busur. Oke. Ya, jawabannya rata-rata hampir sama semua ya. Oke, sip. Ada yang nggak jawab nih? Siapa yang nggak jawab ini? Ya, ruas garis yang hubungannya rata-rata semua ya. Kita ini nggak jawab, kenapa? Oh, sinyalnya ya, sinyalnya belum sampai di HP kamu ya berarti ya. Oke. Nah, jadi intinya itu ya. Itu. Nah, ini ada suatu permasalahan, ya. Ada suatu permasalahan. Ada yang mau membacakan? Atau RT 4 nih, yang kemarin dapat segi 4 tali busur. Ya, oke. Jumlah titik yang berhadapan selalu sama dengan 180 ya, karena dari siku-siku itu 90 derajat. Terus dari apa itu? Itu totalnya kan 360. Kalau cuma yang berhadapan itu berarti 180 ya. Iya. Artinya penemuan itu benar. Berlaku untuk semua. Oh, gitu ya. Ya, gitu boleh. Ya, ya. Itu kalau sebelum kita gambar ya. Ya, begitu masalahnya, Cak. Paham enggak? Enggak. Ya, saya jelasin. Ini versinya Fibria dan Rama ya, yang tadi kayaknya sudah ada chemistry-nya ya. Jadi kita bayangin punya lingkaran. Lingkaran itu kita buat tali busur, ada 4 tali busurnya. Bisa kamu bayangin tali busurnya ada 4? Dihubungkan tali busurnya sehingga membentuk segi 4. Bisa kamu bayangin kan? Nah, salah satu sudut dari tali busur tersebut, dia mintanya apa tadi? Siku-siku. Berarti sudutnya 90. Oke, sip, pintar. Nah, si Sondang ini ternyata cewek ya. Sondang. Itu tulisannya siswi ya. Ya, si Sondang ternyata cewek ya. Si Sondang itu dia menemukan kalau sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur yang terbentuk tadi, kalau dijumlahin itu besarnya adalah 180 derajat. Menurut hipotesisnya Fibria dan si Rama, Pak, kalau sudutnya 90 derajat kita cerminkan, artinya dua sudutnya kan sudah muncul tuh, 90 sama 90. Kalau dijumlahin kan 180. Bener dah. Nah, sekarang pertanyaannya saya ya, kalau yang namanya segi 4 itu punya berapa sudut tuh? Nah, 4. Dua sudut yang berpasangan jumlahnya sudah 180 derajat. Nah, dua sudut yang lain yang kalau nggak diketahui jumlahnya bener nggak 180 derajat? Kok bisa? Itu siku-siku semua. Iya, yang nanti siku-sikunya kan nanti ada 2. Satu sama sini. Padahal yang satunya kita sudutnya bebas. Nah, iya bener segi 4, tapi kan yang 2 kan 90 derajat. Yang 2 itu belum tentu 90 derajat. Gini. Ya. Terus yang ketiga itu lihat yang nomor 2. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau diagonal segi 4 tidak harus merupakan diameter lingkaran? Jadi nggak harus diameter lingkaran, jadi bisa lebih kecil tuh. Apakah sifat ini masih berlaku? Masih gitu ya, masih ya katanya. Iya, katanya masih ya.
Masih, kenapa masih? Oh ini supported by Google ya? Enggak, supported by Brandly katanya ya. Karena ya. ini masih apa? Judulnya kan lingkaran. Judulnya lingkaran ya. Jadi masih berhubungan. Masih berhubungan. Oke. Hipotesisnya dari RT 2 sampai RT 3 mengatakan masih berlaku pokoknya ya. Pokoknya apapun jumlah, apapun segi empat tali busurnya dia apa yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Nah, berarti kalian penganut dari aliran Sondang. Iya, oke, aliran Sondang ya, bener ya, oke, ya. RT yang lain gimana ini? RT 1, RT 4, RT 5, RT 6, sepakat? Sama lagi? Enggak katanya enggak gitu, iya. Gimana ya? Oh, soalnya sih minyak kayak putih ini. Mas kalau bisa, sudah apa sih? Jadi satu RT itu kita bagi menjadi 3 tim. Satu RT kita bagi 3 tim. Asumsi saya kalau warga RT-nya itu 6, berarti kan 22 ya. Nah, tim yang pertama itu membuat segi 4 tali busur dengan salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian hitung semua sudutnya. Terus kita buktiin bener nggak kalau yang berhadapan itu 180 derajat. Itu tim yang pertama, 2 orang. Caranya gimana? Nanti saya ajarin. Oke, saya minta ngacung tiap RT 2 orang yang mau jadi tim pertama. Oke, Rafid. Terus sama siapa? RT 4. Ya, sama David. RT 1? Jadi takon ngacung kabeh kok. Pokoknya setiap RT kita minta 2. Nanti tak ajarin, nggak usah khawatir. Sera sama nih, oke. Terus ini ya 2. RT 3 sama Aulia, oke. RT 4, RT 5 ya, oke. RT 6 sama Nasila sama Rizka ya, oke. 22 ya, oke. Itu tim pertama. Sekarang tim kedua. Nah, tadi kan 90 derajat ya. Gimana kalau nggak 90 derajat? Tim kedua ini bebas, lebih gampang. Soalnya apa? Sudutnya itu bebas dan tidak boleh 90 derajat. Jadi kamu buat segi 4 tali busur sembarang bebas. Yang penting kamu jumlahin sudut-sudut yang berhadapan. Siapa yang mau jadi tim kedua setiap RT? Lebih gampang ini malah. Tidak apa-apa. Nanti ada yang satu aja. Satu tim itu 1. Ini 1, 2, oke. Ini siapa? Yang tim kedua? Tim kedua? Ya, Wisnu, oke. Sini, RT 4? Ya, 2. RT 5? Yuk, telur 2 aja yang ngacung. Ya, Eka sama ini ya. Nah, terus, kalau siapa? Nanda. Terus ini? Sama? Ya, oke, sip ya. Oke. Itu tim kedua lebih gampang ya. Kamu buat tali busur bebas, terus kamu ukur. Nanti diukur jumlah sudutnya. Terus tim yang ketiga, kalian membuat segi 4 dalam lingkaran dengan salah satu titiknya tidak terletak dalam lingkaran. Oh iya. Mana itu, Pak? Membuat segi 4 ya, tetapi salah satu titiknya tidak terletak pada lingkaran. Di dalam. Bukan pas lingkarannya enggak, tapi di dalam. Jadi mungkin jari-jari jeriat dibuat segi 4. Lebih gampang ini. Berarti sisanya ya, yang tadi nggak ngacung ya, berarti tim ketiga ya. Ya, halo. Jelas ya? Oke. Sekarang saya jelaskan ya cara menggambarnya untuk setiap tim tadi. Tim 1, tim 2, dan tim 3. Oke. Ini kan istilahnya satu rangkaian ya. Nanti tetap satu kesatuan kesimpulannya apa? Ya, oke. Caranya seperti apa? Seperti biasa kita buka classpad. Iya, kita buka classpad kalian. Ya, yuk bareng-bareng buka classpad. Ini untuk yang tim 1. Kita buat lingkaran seperti biasa. Set. Oke, seperti ini. Terus dari lingkaran ini kita akan buat atau kita buat diameternya. Diameter dari lingkaran ini kita hubungin melewati titik A sampai dia nembus di lingkarannya. Nah, kayak gini. Paham nggak sampai sini? Pelan-pelan. Membuat diameter lingkaran lah. Diameter lingkaran bisa ya. Seperti ini.
Ini yang tim 1 ya, saya jelasin ini yang tim 1. Ya, tim 2, tim 3 ya tetap memperhatikan ya, biar nanti ketika temennya satu kelompok itu tim 1 kesulitan bisa membantu. Walaupun bukan tim 1, nggak apa-apa, harus kerja sama tim. Dan nggak boleh egois, biar tidak jatuh ke jurang. Ya, betul sekali ya. Sudah? Sudah ya? Sudahlah. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan buat tali busur dan kita usahakan 2 tali busur yang terbentuk ini sudutnya 90 derajat. Karena tadi tim 1 itu salah satu sudutnya 90 derajat. Usahakan kayak gini. Nah, ketemu. Ini tali busur CD, kemudian D kita hubungkan ke B. Nah, kayak gini. Pak, itu 90 derajat atau tidak? Coba kita ukur. Nah, masih ada caranya mengukur sudut? Masih? Nah, garisnya ditekan sampai tebal ya, tebal. Nggak susah sih. Iya benar, tidak restu ini. Alhamdulillah bisa ya. Kemudian apa yang diklik? Measurement. Terus apa lagi yang diklik? Yang atas. Bedanya apa itu? Angel 0 sampai 180. Nah, seperti ini. Pak, itu kok gak pas? Gak apa-apa. Yang penting kalau dibulakan 90. Oke, itu ya. Bisa? Ya, ini yang dilakukan si Sodang tadi, membuat segitiga siku-siku dalam lingkaran. Bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, apa aja tadi? Masih ingat ada yang dilakukan si Sodang setelah membuat segitiga siku-sikunya? Apa tadi? Ada yang masih ada? Dicerminkan. Belum? Dicerminkan. Betul, dicerminkan. Nah, gimana cara mencerminkannya? Ini kan ada segitiga siku-siku nih. Kita cerminkan. Cerminnya apa tadi? Diameter lingkarannya. Caranya gimana? Ya. Sama, kita klik dulu 2 tali busur yang tegak lurus. Seperti ini, kita klik 2 sampai tebal ya. Nah, kemudian kita klik konstruk. Contohnya apa sih ini? Konstruk apa konstruksi? Terus konstruk mulai ya. Kemudian kita pilih pencerminan. Pencerminan bahasa Inggrisnya adalah reflection. Ini diklik. Reflection diklik. Nah, kalau sudah diklik, klik diameter lingkarannya sebagai cermin. Ting. Nah, jadi deh. Ulang. Seperti ini tebal. Klik konstruk, klik pilih yang reflection. Klik. Terus ini kan belum jadi ya. Pilih cerminnya. Oh, cerminnya tadi diameternya kata Fibria ya. Kita klik. Ting. Oh ya, ini bisa diajak bercanda bareng laptop. Nah kayak gitu ya. Untung bisa ya, ada izin ya. Oke, ini tim 1. Nah, Pak sampai sini? Enggak sampai sini dong. Tim 1 itu harus mencari 4 sudutnya, diukur. Terus yang berhadapan dijumlahkan. Hasilnya benar nggak tadi 180? Nah, menurut kalian yang berhadapan itu yang mana? Ayo, sudut apa tuh? Kalau gambarnya saya ini yang berhadapan, 2 sudut yang berhadapan. Sudut D 90 tadi yang sama sudut D aksen itu bacanya ya. D sama D aksen. Kenapa dia berhadapan? Lihat sudut D. Masih ingat gak sudut D menurut kalian itu menghadapnya busur apa? Menghadapnya busur apa sudut D? Busur. Busur tahu ya busur? Istrinya Pak Sur. Yang melengkung. Sudut D lihat yang atas yang 90,26 itu menghadapnya busur apa? Apa Tir? Tahu gak? Apa? CD, betul. CB. Ya. Maksudnya CB ya. Ya, yang itu loh.
ya. Iya iya iya. Kemudian kalau sudut D aksen menghadapnya busur apa? Sama. Nah, jadi kalau menghadap busuknya yang sama itu dia dikatakan sudutnya berhadapan. Paham? Gitu ya. Jadi nanti yang kalian itu lakukan 4 sudutnya harus dicari. Ini untuk tim 1. Jelas gak? Jelas atau tidak? Terutama tadi yang mempunyai peran sebagai tim 1 di setiap RT-nya. Jelas? Nah, ini belum selesai ya, diukur semua sudutnya, terus dijumlahkan yang sehadap. Bener gak kata si Sonda tadi 90 derajat? 180 derajat. Jelas? Oke, kita lanjut yang tim 2. Tim 2 lebih gampang lagi Cah, kalau tim 2 ya. Iya. Nanti gambarnya beda ya. Kalau ini tak jadiin satu aja biar ini apa namanya kalian nggak bingung. Tak jadiin satu aja. Kalau yang tim 2 kalian bebas tuh membuat tali busurnya. Besar iki mbok tarik ngene, iki mbok tarik ngene, iki mbok tarik ngene, iki mbok tarik ngene. Yo sini bebas sudutnya. Tetapi harus dihitung besar sudutnya 4 itu. Terus yang sehadap dua pasang yang sehadap cari, kemudian jumlahkan sudutnya. Itu tim 2 lebih gampang. Paham enggak? Enggak. Buat kayak gitu loh, bebas pokoknya. Buat 4 tali busur hubungin, kemudian kamu hitung besar sudutnya 4-4-nya. Jumlahkan yang sehadap. Contohnya yang sehadap yang mana? Ya kayak tadi, sudut G sama sudut I, sudut H sama sudut F. Nah, dihitung jumlahnya. Bener gak? 180 derajat. Tapi ingat ya, yang tim 2 sudutnya jangan 90 derajat ya. Salah satu sudutnya jangan 90 derajat. Nanti kalau salah satu sudutnya 90 derajat, nanti masuknya tim 1. Nggak boleh kalau tim 2, karena 90 derajat kan udah dipakai tim 1 tuh. Jelas gak? Jelas? Oke, sekarang tim yang ketiga, tim yang terakhir ya. Ini lebih gampang lagi tim ketiga malah ya. Tim yang ketiga kita gambar lingkaran kayak gini. Terus kamu buat segi 4 ya. Segi 4-nya kayak gini aja. J hubungin ke K, K hubungin ke sini, Z ini hubungin ke sini, Z ini hubungin ke sini. Nah, gini. Nah, kayak gini tim 3. Jadi tim 3 tadi mintanya apa? Titiknya itu tidak terletak dalam lingkaran, tapi letaknya itu nggak melalui lingkarannya. Jadi melalui titik J itu. Paham nggak, Cah? Halo? Paham? Nah, jangan lupa dihitung besarnya sudutnya 4-nya, terus dijumlahkan yang sehadap. Ya 4-4-nya Mas. Berarti kalau tim 3 J, K, L, M 4-4-nya dihitung. Terus cari yang sehadap, jumlahkan ya, manual aja. Iya. Misalkan ketemunya 60,5, terus aja 60,5 ditambah 70,3 kayak gitu. Berarti 130,8 kayak gitu aja. Paham ya? Nah. Kenapa enggak? Yang tim berapa? Tim 1, 2 atau 3? Tim 3 enggak harus di bawah, mah ning samping yolah, ning dhuwur yolah, samping kiri samping kanan juga boleh. Enggak harus seperti ini. Enggak, iya, ya ke setengahnya boleh. Misalkan ning dhuwur J enggak apa-apa Mas. Enggak harus melalui J. Misalkan gini, misalkan ya. Pak harus melalui titik pusat. Enggak. Nah, kita hapus. Oke, misalkan kayak gini boleh. Ini K tak hubungin ke sini, ini tak hubungin. Sudut A sama L, berarti sudut A ditambah sudut L itu berapa jumlahnya? A sama C. Terus ini sama ini berapa jumlahnya? Gitu. Yes. Siapa dulu ini? Ini saya. Kenapa ya? Iya, satu tim satu RT nanti ada 3 gambar. Siap. Kita
Oh iya udah. Sip. Udah itu aja dulu. Nah. Ya. Ini coba. Ini belum. Iya. Iya. Ya tapi sininya diliput toh. Ini sama ini measurement. Coba measurement itu. Mana? B sama dadanya B. Nah, 124,3 terus ya gitu dong. Kan dibulatin. Iya, enggak apa-apa. Enggak, memang di bawah saya sekarang itu. Sing dire iki gone iki. Mana? Nah, betul. Ini pasangannya sama ini betul. Iya, jumlahin. Oke. Cuma 3 soal aja, waktunya cuma 6 menit. Cuma ya 3 soal aja, Bapak. Gampang, tinggal pilih aja. Sudah bisa muncul ya, waktunya 6 menit. Ini juga